saya kira perilaku seksual gitu-gitu aja ternyata luas. Jadi begitu saya mempelajari itu, saya tahu bahwa tentang seksualitas itu macam-macam ya Mbak. Ternyata tentang gender, tentang perasaan. You're on listen to Kimi FM. It's all about Single Fighter Season 2 bersama narasumber yang sukses di bidangnya. Hi, welcome back with me Kimi and welcome to my podcast Listen to Kimi FM Season 2. Terima kasih buat kamu yang loyal sama Listen to Kimi FM dan masih di segmen We'll Talk About Single Fighter yang sukses di bidangnya. Untuk narasumber yang hadir di episode 18 sangat spesial karena sosoknya memang expert sebagai seksolog dan kita akan belajar dari wanita hebat yang satu ini. Here is seksolog klinis Zoya Amirin. Halo Mbak Zoya, apa kabar? Hai Mbak Kimi, akhirnya. Mbak Zoya, apa kabarnya sih by the way? Well, sibuk Mbak, biasa lah gitu. Pandemi ini ya up and down ya gitu. Jadi kalau misalnya banyak yang virtual, tapi juga udah mulai banyak dengan prokes yang cukup ketat pun, aku sih lebih prefer ketemu langsung karena ya susah ya namanya konseling ya Mbak ya gitu kan, bukan cuma masalah omongannya tapi kan bahasa tubuhnya, terus kita juga ngelihat interaksinya gitu ya. Jadi ya kalau mau dibilang sibuk meskipun dibatasin dengan perjanjian apapun sekalipun ya oke lah ya gitu. Kalau mau dibilang new normal juga nggak tahu ya new normal aku kayak apa ya. I think ya begini gitu sibuknya. Tapi sebenarnya sih menyenangkan lah kalau mau dilihat ya gitu. Di antara kondisi pandemi masih banyak yang tetap berusaha memperbaiki situasi dan keadaan. Buat aku sih sibuk yang produktif lah Mbak gitu ya. Iya, memang kalau saya perhatikan dari sosial medianya Mbak Zoya juga masih menjadi salah seorang yang support ya terhadap let's say orang-orang yang membutuhkan jasanya Mbak Zoya seperti itu gitu kan. Khususnya belakangan juga lagi rame banget nih tentang kekerasan seksual seperti itu. Oh ya. Apa ya? Kalau cyberbullying seks di dunia cyber juga makin tinggi seperti itu kan juga yang akhirnya di-reshare oleh Mbak Zoya seperti itu. Tapi iya kan, dan agak mengerikan sih sebenarnya gara-gara pandemi ini tingkat KDRT tinggi. Terus udah gitu juga stresnya orang-orang juga salah satunya juga lari karena orang lebih banyak virtual gitu ya Mbak sejak pandemi ini. Jadi kekerasan gender berbasis online juga makin tinggi gitu ya. Jadi nge-call out-nya lumayan energi juga gitu ya. Makanya saya kalau lagi bener-bener lagi day off itu kayak nggak nyentuh sosial media, nggak nyentuh apa-apa, bener-bener istirahat and bukan being selfish ya, tapi nge-charge seadanya karena wow luar biasa ya. Sexual harassment gitu, terus ada seperti Mbak mungkin kalau ngelihat sendiri juga di sosial media kayak salah satu artis yang pernah melecehkan anak kecil gitu ya baru dikeluarin dari penjara terus diglorifikasi gitu. Jadi banyak sekali membuat kemarahan dalam konteks yang waduh gitu. Ini membahayakan sekali gitu ya jika ada banyak orang-orang seperti ini dipublish gitu ya, semakin memperkuat culture rape yang sebenarnya itu adalah core dari perjuangan saya menjadi seksolog kan gitu. Jadi lumayan juga sih gitu pressure-nya. Tapi keren banget, maksudnya Mbak Zoya tuh salah satu bisa dibilang sosok wanita hebat gitu ya listeners. Makanya saya sangat terhormat nih, merasa terhormat bisa menghadirkan seorang Zoya Amirin di tengah kesibukannya bisa memberikan waktu untuk listen to Kimi FM. Thank you anyway Mbak Zoya. Sama-sama Mbak. Tapi by the way Mbak Zoya kan memang dikenal sebagai seorang seksolog klinis gitu ya. Boleh cerita dulu nih kira-kira apakah ini salah satu cita-citanya waktu kecil menjadi seksolog klinis dan akhirnya Sebenarnya mungkin nggak ada orang yang bercita-cita jadi seksolog ya Mbak, karena kan nggak ngerti juga dulunya kali apa ya pekerjaannya seperti apa. Kalau saya cerita ke anak kecil suka apa sih gitu ya. Jarang juga anak kecil ada yang mau bercita-cita jadi psikolog gitu karena nggak ngerti gitu kali fungsinya. Jadi kalau mau dibilang ini adalah pencapaian ini
ini saya punya doa gitu ya, misalnya doa untuk cita-cita saya psikolog gitu. Tapi saya merasa berkah karena diberikan oleh Tuhan lebih daripada yang saya minta gitu kan istilahnya. Nggak pernah ngerti apa itu seksolog sampai saya udah kuliah baru ngerti bahwa ada ya yang namanya pekerjaan seksolog itu gitu. Jadi dulu saya cita-cita banyak gitu, apalagi masih SMP gitu. Wah, kemauan banyak lah, mau jadi ini mau jadi itu gitu. Terus pas SMA mulai agak sedikit mengerucut dari antara sekian banyak yang ingin saya lakukan. Saya jadi kepengen, ada dua waktu itu, either saya saya pengen masuk hubungan internasional, karena suka traveling sih kali, jadi kan ngerasa waduh keren juga ya kalau jadi dubes di mana sih gitu kan, pikirannya ketemu orang, traveling gitu ya, it was awesome. Jadi itu atau lawyer gitu, sempat kepikiran pengen jadi pengacara gitu ya, terus abis itu jadi psikolog gitu. Terus pas lagi udah mau lulus SMA, urus ini itu, terus sering datang seminar gitu. Apa sih pekerjaan ini, lawyer itu tuh kayak apa sih? Orang-orang yang jadi lawyer, yang teman-temannya orang tua saya juga saya tanyain gitu ya. Mama saya dulunya sempat sekolah kepanitraan kan, jadi walaupun gak diterusin waktu itu sama dia, tapi teman-temannya yang lawyer banyak banget gitu. Makin saya obrolin gitu, saya lihat terus yang teman-temannya teman-teman orang tua saya yang jadi dubes gitu ya, konsulat, yang kerja di konsulat, teman-teman keluarga itu juga ajak ngobrol gitu. Terus saya kok lebih serak jadi psikolog ya gitu for some reason. Tapi setidaknya saya buat well informed decision deh gitu, emang dasar dulu kebanyakan energi kali ya, anaknya ambisius gitu. Terus semuanya diajak ngobrol gitu, karena saya nggak mau kejebak dalam pekerjaan gitu. Saya melihat juga ada banyak orang dewasa di sekeliling saya yang terjebak di pekerjaannya. Saya nggak mau gitu ya, saya nggak mau berada di posisi seperti mereka gitu, karena saya mau mencari nafkah, tapi juga saya mau menikmati pekerjaan itu, karena pekerjaan pasti ada momen boringnya kan, nggak mungkin enggak gitu. Terus nggak kebayang kalau harus terjebak di sesuatu yang, aduh hidup ini cuma buat cari duit, aduh kayaknya nggak sanggup deh kalau kayak begitu gitu. Harus juga bener-bener mesti punya passion gitu. Nanti kalau duitnya lagi nggak ada gimana? Masa mati gaya gitu? Aku mikirnya gitu aja dulu ya, dasar anak SMA gitu kan ya. Terus gitu, aku mau jadi psikolog karena kayaknya aku I like people gitu ya, di antara semua keajaiban, keanehan dan hal-hal yang indah tentang manusia itu ya memang dinamis gitu. Jadi ya lumayan, siapa tahu bisa berobat jalan dulu mikirnya. Terus kuliahlah psikologi gitu ya. Terus psikologi kan belum ada penjurusan apa-apa segala macam. Nah, pas lagi aku udah mau lulus dan pada waktu itu juga lagi mau persiapan pernikahan gitu. Aku ambillah mata kuliah pilihan perilaku seksual. Nah di situ aku ketemu dengan almarhum Prof. Sarlito Wirawan Sarwono gitu ya. Terus aku masuk kelasnya dia. Terus aku jadi tertarik. Semua pertanyaan dan kebingungan aku tentang seksualitas sebagian besar dijawab di kelas itu gitu ya. Dan ya sebagai namanya juga anak muda gitu ya, baru tahu gitu bahwa dunia seksualitas, aku tahu dunia seksualitas tuh sering ngomongin dari mama gitu ya, tapi ya nggak seluas itu kan gitu. Terus ya shock, ya bingung, ya melihat gila dunia tuh luas banget ya gitu. Cinta dan seksualitas itu adalah sesuatu yang dinamis gitu. Jadi nggak taunya dulu kan ya kalau orang nikah ada masalah keluarga, ada yang selingkuh, ada yang ini, ada itu ya. Ya ampun, orang tuh ribet ya gitu ya. Ternyata ya memang sekompleks itu, tapi juga indah gitu karena itu manusia. Akhirnya Prof. Sarlito bilang gitu kan, aku bikin skripsi yang benar-benar tulisan-tulisanku mulai tentang perilaku seksual apa segala macam itu jadi lumayan jadi perhatian sih waktu itu gitu, kayak kenapa kamu pengen bikin tulisan tentang ini, kayak gitu-gitulah Prof. Sarlito nanya. Terus aku bilang, iya aku juga kaget Mas, aku nggak nyangka dunia itu seluas ini gitu, perilaku seksualnya gitu. Sampai Mas itu bilang, kamu nanti S2 kamu terusin ya gitu, kamu ambil psikologi klinis, nanti aku kenalin gitu sama Asosiasi Seksologi Indonesia, kalau bisa kamu jadi seksolog aja gitu, karena saya kan latar belakangnya lebih banyak ke psikologi sosial, belum ada nih seksolog klinis. Apaan tuh Mas, aku gitu apaan nih gitu kan ya.
Iya, pokoknya nanti ada gini seperti pokoknya dijelasin banyak kali lebar dan dia bilang gini, kamu jadi asisten saya mau nggak gitu di ngajar di perilaku seksual. Waduh, saya nggak pernah mimpi jadi dosen, Mbak. Kayaknya jadi dosen tuh kan kalau bayangan saya dulu, wah mesti yang super pinter banget. Saya kan nggak pinter-pinter banget, biasa aja menurut saya gitu ya. Saya ulet, iya gitu ya. Kalau saya udah punya kemauan, pokoknya saya mesti usaha dulu. Kalau gagal itu urusan belakangan gitu kan ya. Kalau memang saya kepengen banget, saya pasti akan coba lagi gitu. Jadi pertama kali masuk tahun 94 itu saya psikologi di Atma Jaya gitu ya. 2 tahun nyoba, baru tahun kedua mencoba kedua kali baru keterima di UI. Itu ngulang semua dari awal. Tapi nggak tahu ya, buat saya sih berkah ya. Belajar di Atma Jaya itu saya banyak dapat ilmu-ilmu filsafat yang saya nggak dapetin di UI gitu ya. Karena ada banyak yang wah alih-alih filsafat yang canggih yang saya cuma baca bukunya tuh saya ketemu gitu kan di Atma Jaya. Jadi buat saya tuh keren banget nih gitu ya. Berkah lah gitu ya. Memang nilainya nggak bisa ditransfer karena kayak ilmu alamiah dasar apa gitu itu nggak ada di UI gitu, tapi ada sebagai MKDU dia mata kuliah dasar umum pada waktu itu di Atma Jaya, dan buat saya itu berkah gitu, dan saya jadi punya teman banyak kan, walaupun pas pindah iya jadi temanannya sama yang relatif lebih muda, makanya suka nggak merasa tua Mbak. Bercanda gitu. Jadi begitu itu UI itu saya masuk akhirnya tahun 96-97 gitu ya. Terus saya kuliah kuliah kerja ini segala macam lah gitu, sampai akhirnya pas lagi mau lulus ketemu sama Prof. Sarlito, dikenalin lah saya di Asosiasi Seksologi Indonesia. Saya mulai ambil kelas basicnya gitu di Universitas Udayana Bali. Itu kayak jadi seks edukator doang kan kalau kelas basic itu, tapi belum bisa punya gelar seksolog dan segala macam. Itu sebelum saya lulus S2. Habis saya lulus S2, saya akhirnya ngambil S2 klinis, saya bikin penelitian lagi tentang perilaku seksual gitu ya. Kalau penelitian saya yang pertama itu skripsi saya tentang konsep kesetiaan pada pria gitu ya. Ketika pria mengatakan dia setia gitu, ternyata sebagian besar pria setia pada pasangannya, dan kesetiaan itu dinyatakan dengan tidak melakukan hubungan seks kepada orang yang ingin dia nikahi. Tapi ada sekelompok pria yang percaya konsep kesetiaan ini dengan tidak menyetubuhi atau tidak berhubungan seks dengan perempuan yang akan dia nikahi, tapi kalau dia kepengen dia bisa membayar untuk seks. Kalau buat mereka itu bukan selingkuh gitu ya. Ya lucu lah gitu penelitian itu gitu kan. Buat saya, oh ada ya manusia begitu gitu kan, terbuka lah pikiran saya. Nah diceritain lah gitu. Isi dari skripsi saya itu ke Prof. Wimpi Pangkaila pada waktu itu gitu. Terus Prof. Wimpi bilang, udah Zoya kamu ikut jadi anggota Asosiasi Seksologi Indonesia. Seksologi itu ngapain aja sih Prof? Kan gitu ya. Wah itu belajar tentang seksualitas manusia gitu ya. Kita ada nih psikiater pada waktu itu almarhum Naik L. Tobing gitu ya, pasti semua udah kenal lah sama beliau ya. Terus Prof. Wimpi Pangkaila kan dari waktu itu pusat andrologi gitu ya. Kebanyakan dokter-dokter obgyn, androlog tuh paling banyak gitu di yang jadi seksolog gitu. Terus ya kita mesti ngambil studi di situ gitu. Jadi pendiri-pendirinya itu ada Prof. Sarlito, Prof. Wimpi Pangkaila, Arif Adi Mulya. Wah pokoknya tuh pembesar-pembesar di seksologi di Indonesia deh gitu ya. Terus akhirnya saya lulus S2 UI itu saya ambil psikolog klinis gitu ya. Nah dari psikolog klinis itu saya menyelesaikanlah PIS atau pendidikan intensif seksologi yang tingkat advance, di mana tingkat advance ini bisa menyebut dirinya sebagai itu gelar saya yang di belakang ini loh, FIAS gitu. FIAS adalah Fellow Indonesian Association of Sexologists. Jadi sah lah gitu ya jadi seksolognya istilahnya gitu kan. Walaupun latar belakangnya klinis pada waktu itu. Nah saya adalah seksolog perempuan pertama gitu, yang seksolog klinis perempuan pertama gitu di Indonesia gitu. Jadi wah gitu ya, dunia tambah luas lagi kan. Terus saya pikir ya udah kalau udah belajar seksologi cuma segitu doang. Ternyata enggak Mbak gitu, lebih luas lagi. Dan saya temukan lagi asosiasi-asosiasi kayak asosiasi seksologi, waktu itu namanya masih WAS, namanya sih sama WAS, tapi dulu adalah World Association of Sexologists, sekarang jadi World Association of Sexual Health. Terus saya gabung di situ, saya gabung di American Association for Sex Therapists. Terus saya gabung di asosiasi yang khusus untuk studi tentang seksologi. Terus jadi saya, wow, lebih luas dari yang saya kira. Saya kira perilaku seksual gitu-gitu aja, ternyata luas. Jadi begitu saya mempelajari itu, saya tahu bahwa tentang seksualitas itu macam-macam ya Mbak. Ternyata tentang gender, tentang perasaan,
gitu. Itu bedanya sama yang seksolog yang dokter. Dokter kan benar-benar anatomis banget gitu ya. Misalnya gini, ada seorang laki-laki datang dengan disfungsi ereksi gitu ya. Seksolog klinis dengan latar belakang androlog akan memeriksa hormonnya gimana nih si bapak ini, bagaimana kemampuannya dia untuk bisa ereksi dengan sehat gitu ya. Apakah ada penutupan saluran ini itu gitu ya. Dia akan memeriksakan fisiknya sehingga dia mampu gitu ya untuk berhubungan seksual lah gitu ya secara teknis. Nah, kalau misalnya udah diperiksa di sana mereka aman, mereka harus dikirim ke saya. Karena nggak bisa berhubungan seksual juga kan. Nah, saya bertugas memeriksa, oh bapak disfungsi ereksi karena terlalu berat memberikan job desk kepada penisnya, kan gitu ya. Jadi misalnya penisnya, misalnya si individunya ini umurnya taruhlah 50-an tahun. Tapi dia ingin penisnya itu secanggih waktu dia masih umur 30 tahun gitu kan ya. Ya kan nggak mungkin gitu, itu kan berarti memberikan job desk yang terlalu berat. Manusia aja dikasih job desk berat, pusing gitu ya. Apalagi kalau penisnya dikasih job desk terlalu berat, ekspektasi dan segala macam, itu bagaimana memanage sehingga fungsi dari seksualitasnya itu bisa berfungsi secara psikologis gitu ya. Nah itu mulai menikmati dan nggak bener-bener saya sih merasa tidak ada ruginya. Setiap tahun gitu ya, kalau ada rezeki ya setahun sekali, tapi kalau rezekinya agak lumayan meskipun habis itu pas-pasan lagi gitu ya, saya ambil intensif pendidikan seksologi di Washington University di Brown School gitu ya, untuk kayak Winter Institute lah atau Summer Institute gitu, untuk benar-benar belajar lebih intensif lagi tentang seksualitas manusia yang kompleks. Nah, yang 2 tahun terakhir ini sebelum pandemi itu terakhir tahun 2018 atau 19 gitu ya, 2018, saya belajar tentang seksualitas dan trauma. Itu jadi saya bersyukur banget sih Mbak, saya belajar itu karena saya jadi lebih ngerti tentang rape culture. Saya lebih ngerti bagaimana trauma itu mempengaruhi seorang individu gitu ya. Dan saya baru paham di situ ternyata ada yang namanya secondary trauma Mbak gitu. Bagaimana men-treat orang-orang yang mencintai orang-orang yang pernah dilecehkan atau diperkosa gitu ya. Karena itu ternyata juga kadang-kadang bahkan traumanya berdampak lebih besar pada orang yang mencintai si individu ini. Dan itu sering disepelekan di dunia ini. Gitu ya, sampai studi kita tuh bener-bener summer atau winter waktu itu tuh bener-bener tentang itu doang. Saya belajar tentang bagaimana hormon mempengaruhi ketakutan kita, bagaimana hormon seks itu bisa dipengaruhi ketika kita nervous, kita takut, kita trauma, bagaimana itu membuat kita jadi nggak bisa lagi berhubungan seks. Jadi saya langsung wow gitu ya. Terus pernah saya pulang terus ada pertanyaan lah biasa di sosial media kalau lagi live sama teman-teman yang psikolog gitu, ditanya gimana sih cara jadi seksolog. Itu menarik kan, saya bercerita lah begini-begini sama seperti saya cerita ke Mbak Kimi. Tapi ada satu pertanyaan dari netizen, Mbak Zoya balik modal nggak? Saya baru ngeh gitu ya. Sebenarnya nggak balik modal banget ya. Mungkin orang ngelihat balik modal nggak duitnya gitu untuk kuliah ke luar negeri segala macam gitu. Iya, kalau mau dibilang duitnya necessarily sih, ya so far pas-pasan aja menurut aku sih gitu ya. Aku nggak berlebihan banget gitu ya, tapi juga kekurangan banget enggak. Ya memang mesti ada, ya untung tenggat tuh kartu kredit gitu ya, ada cicilan apa segala macam gitu, cicilannya habis udah mesti kuliah lagi, ya nggak apa-apa sih gitu. Tapi mungkin karena saya selama ini nggak kepikiran cuma necessarily buat duitnya aja. Orang kan ngelihat mungkin aduh ngomongin seks kok glamor banget ya ini itu ya. Buat saya ya mungkin karena passion juga kali ya Mbak. Jadi saya nggak kepikiran segini amat duitnya. Tapi yang penting buat saya cukup lah gitu ya. Cukup untuk saya berlibur, cukup untuk saya nyekolahin anak saya. Sekarang apalagi udah kuliah kan mahal banget sekolahnya. Terus cukup buat aktivitas saya gitu ya. Buat saya itu segitu gitu. Mungkin kalau mau dibilang rate gitu ya, rate saya memang agak relatif tinggi dibandingkan kebanyakan psikolog. Tapi masalahnya saya kan juga sekolahnya, saya ngambil kursus setiap tahun Mbak gitu. Dalam keadaan pandemi pun agak PR ya, karena
bayangkan Mbak sekolahnya kursusnya kebanyakan di Amerika ya. Kursus lokal juga sih seneng saya, apa sih harus ambil kalau kursus lokal, karena itu persyaratan. Kalau kita nggak ngambil kursus 2 kursus di dalam negeri atau 1 kursus di luar negeri, kita nggak bisa nerusin Mbak gelar seksolognya. So jadi itu bukan kaleng-kaleng gitu. Dan kalau sampai saya nggak punya gelar FIAS lagi, bukan cuma masalah gelarnya aja, tapi kan ini adalah self fulfillment saya gitu. Ini adalah dimana saya merasa aktualisasi diri saya gitu. Jadi saya menikmati aja gitu untuk pergi ke luar negerinya, atau di dalam negeri. Kalau dalam negeri kan wajib ya. Kalau nggak tadi ketok sama sama guru-guru saya. Jadi itu yang membuat saya ngerasa bahwa memberikan harga demikian itu worth it gitu ya. Mungkin agak mahal agak itu, makanya kalau ada sponsor ada ini itu ya saya agak bersyukur gitu kan, karena saya juga ada keluarga yang harus saya nafkahi gitu. Saya kan termasuk generasi hamburger gitu ya, dimana saya kepepet antara mesti membiayai keluarga saya dan membiayai orang tua saya gitu. Jadi ya nggak apa-apa gitu. Kalau orang nanya worth it nggak sih Mbak gitu duitnya, ya ampun nggak kepikiran ya Mbak. Pas sekarang baru gara-gara ditanya gitu sih baru mikir, ya cukup aja sih sebenarnya. Kalau mau dibilang berlebihan sih enggak ya. Mungkin orang kan ngelihatnya, waduh keluar negeri lo belajarnya gini-gini gitu, bukunya aja berapa, iya sih gitu. Tapi mungkin karena dinikmatin ya dijalanin aja sih Mbak gitu. Yang penting kan nggak kekurangan, buat saya sih gitu. Mbak Zoya Amirin ini salah satu narasumber dari Listen to Kimia FM yang bisa dibilang hebat banget ya listeners, karena memang tadi Mbak Zoya juga bilang generasi hamburger, selain membiayai diri sendiri masih ada membiayai orang tua plus anak. Karena kan memang Mbak Zoya adalah seorang single fighter. Masih nggak sih Mbak menjadi single fighter sampai sekarang? Masih sih Mbak gitu ya. Waktu itu kesulitan terbesar saya tuh karena pas waktu divorce ya, saya divorce tuh 2008 kan ya Mbak. Jadi psikolog divorce itu tahu sendiri dong gitu ya. Dan label janda kan hancur banget di sini gitu. Saya sempet almost give up ya pada waktu itu. Apalagi saya udah jadi psikolog gitu, udah lulus S2 gitu, lulus S2 UI pula, terus divorce, kayaknya aduh gitu gimana ya gitu. Saya sempat takut gitu sama karir saya, terus terang gitu. Jadi Prof Salito sih bilang nggak apa-apa, banyak banget orang yang divorce yang jadi single fighter juga tetap oke kok. Iya tapi aduh gue tuh psikolog Mas gitu, siapa sih mau pergi ke psikolog, apalagi psikolognya tentang seksologi, tentang perkawinan gini, relationship, tapi relationship gue gagal. Literally aku ngomong gitu sama Mas Ito gitu, sambil aku ingat aku masih aduh gimana nih gue nih gitu ya kan, aku nggak mau tergantung gitu sama mantan suamiku karena ya cukup chaos, cukup riuh lah waktu itu kalau kata orang Sunda kali ya. Divorce-nya gitu ya, it's kind of messy gitu sih sebenarnya gitu, dan menyedihkan. Jadi saya merasa itu gagal gitu, saya gagal. Dan kegagalan itu saya take it professionally. Jadi saya pikir apa iya saya bisa jadi seorang yang iniin pernikahan, di mana saya sendiri kok kayaknya gagal dalam pernikahan. Nah gitu. Jadi pada waktu itu saya cukup lama berproses sampai akhirnya saya pede lagi. Sempet aduh kalau kerjanya udah saya ngambil, saya kan kebetulan waktu itu di UI bisa ngambil major sama minor. Majornya itu klinis, minornya itu psikologi industri organisasi. Jadi saya sempat melipir sedikit ke industri organisasi. Iya oke sih, tapi saya tidak senikmat sebenarnya klinis. Tapi kan klinis nggak ada duitnya Mbak, susah duitnya waktu itu. Nah saya mesti menghidupi diri saya sendiri, biasalah gengsi Mbak perempuan ini. Pokoknya kalau bisa saya mau usahain sendiri gitu ya. Saya nggak minta tunjangan cerai, saya nggak ini itu ya, pokoknya ya karena kemarahan saya pribadi aja sih, jadi nggak usah pada ikut-ikutan sama saya ya. Jadi saya pengen saya mesti bisa hidupin diri saya sendiri gitu, gini. Jadi saya coba jalanin situ dulu, tapi ya karena pun tetap oke kerjaannya, tapi kan beda ya sama ngerjain klinis tuh kayaknya gitu seru gitu, dalam gitu, tuh sambil ngejalanin seksologi gitu. Jadi dari perceraian itu saya ya of course saya serius ngejalanin relationship, tapi Mbak semakin belajar tentang kesetaraan gender, semakin paham tentang feminism gitu ya, semakin saya tahu bahwa kesehatan mental saya itu yang terpenting. Jadi saya ngejalanin relationship itu
jatuh bangun juga gitu ya, namanya juga relationship gitu ya. Tapi saya lihat kalau 2 tahun saya jalanin itu memang nggak akan ada arah kemana-mana, ya udah, saya nggak mau membuang waktu dia dan saya juga nggak mau membuang waktu saya. Buat saya kalau misalnya jodoh kurang lebih 2 tahun itu adalah waktu yang cukup ideal, dan saya pacaran juga kurang lebih segitu-segitu aja Mbak. Kalau misalnya dia masih nggak yakin, masih gini-gini gitu, biasanya saya juga ya udahlah gitu ya, kita mundur aja. Cuma ada satu saya mislock sedikit gitu ya, sekitar tahun 2011 saya ternyata pacaran sama individu yang setelah putus baru saya tahu dia adalah ya toxic banget sih relationship itu. Saya juga jadi bucin, saya juga drama gitu. Dan baru saya tahu, saya bilang, kenapa ya saya bukan orang yang kayak begini gitu ya. I don't like myself gitu ya, dan it's not something that I'm proud of. Ternyata dia narcissistic personality disorder gitu, dan di situ saya belajar lagi tentang gaslighting, tentang ini itu. Saya bilang, Tuhan ya ampun perjalanan saya gitu ya. Tadinya saya kalau bisa saya punya mesin waktu, saya pengen balik ke masa itu dan gak pacaran sama dia. Ini pacaran saya yang paling sebentar, kayak cuma 10 bulan, tapi dramanya udah kayak pacaran 10 tahun Mbak. Terus di situ saya bilang gini, aduh kayak gini ya rasanya terjebak dalam sebuah relationship. Saya yang sudah jadi seksolog waktu itu, saya yang tahu tentang relationship sehat, saya mempraktekkan itu semua. Saya aja bisa jadi bucin, saya jadi drama gitu ya. I have my share yang sesuatu yang saya tidak banggakan. Dan disitulah keluar pengetahuan saya tentang diri saya, bahwa saya harus memaafkan diri saya ketika saya mencintai orang yang salah gitu ya. Dan saya berjanji bahwa kalau misalnya saya sudah melihat red flags lagi, tanda-tanda seperti ini, ketika saya mendalami relationship, saya jadi ya udah, saya nggak akan terusin aja gitu, dan saya nggak mau ada dalam kondisi itu lagi. Jadi kalau ada laki-laki yang terlalu cepat menunjukkan seperti itu, Mbak, sayang kan gitu, karena hidup saya bukan cuma buat saya, karir saya ini buat banyak orang juga. Kalau hal-hal seperti ini mengganggu saya, rugi kan gitu kalau menurut saya. Jadi apa-apa deh, single fighter. Kalau misalnya ada relationship yang sehat jalanin, kalau memang oke bisa berproses nikah, kalau enggak ya nggak apa-apa juga sih Mbak. Belajar berdamai sama kayak gitu. Betul, berarti ini Mbak Zoya juga bisa menginspirasi our listeners bahwa kalau kesehatan mental kita adalah lebih penting ya, daripada kita menjalani suatu hubungan yang toksik lagi seperti itu gitu. Nah, kan Mbak Zoya yang saya tahu juga di beberapa media pernah ada beritanya sewaktu divorce sama yang lama itu memang karena pernah ada orang ketiga atau diselingkuhi. Nah, apakah ini yang pada akhirnya nih membuat seorang Zoya Amirin tuh memutuskan untuk terus seperti ini, personal life-nya jangan dalam hubungan yang serius dulu karena ada ketraumaan nanti ada peristiwa yang sama terulang, atau memang ya udah gitu tadi yang Mbak Zoya bilang, kalau memang ada serius jalani, kalau enggak ya udah sesuai dengan yang sekarang aja. Trauma nggak sih sebetulnya maksudnya selama ini? Oh, trauma Mbak. Trauma saya itu dalam saya kan tumbuh di keluarga yang ibu bapak saya itu Walt Disney sekali ya gitu ya. Jadi mereka itu saling sayang dan saling cinta gitu ya. Dan ayah saya itu adalah sosok yang hadir. Saya punya attachment yang sehat gitu ya. Saya trusting others gitu ya, sampai dia terbukti menjadi orang yang tidak bisa dipercaya. Jadi saya tumbuh bukan dengan father issue gitu ya. Jadi itu pun ternyata saya pikir bisa mencegah saya untuk tidak ketemu sama laki-laki yang ya narsistik, amit-amit ya, nggak nyangka gitu. Tapi ternyata ya dari situ saya belajar bahwa oh, narsistik itu bisa benar-benar dikenali kalau kita udah in relationship. Kalau misalnya itu agak susah ternyata untuk saya aja, ternyata saya bisa kena gitu ya. Jadi gimana caranya saya mempelajari ini gitu. Tapi iya memang jalan Tuhan juga luar biasa ya. Kalau saya tidak bercerai dengan suami saya dulu, saya yakin kemampuan saya berempati berbeda Mbak dengan sekarang gitu. Justru dengan kemampuan ini saya bisa berpikir bahwa saya tahu gimana rasanya diselingkuhin. Ya, saya tahu bagaimana bertahan demi status gitu, dan saya juga tahu bahwa apa yang terjadi di atas kertas, kayak misalnya menurut saya pada waktu itu pilihan saya pada suami saya itu perfect. Kita ketemu di gereja, kita sama-sama satu agama, dan
kita juga sama-sama pinter gitu ya, sama-sama anak lulusan universitas negeri lah gitu ya istilahnya. We get each other gitu ya. He is smart gitu ya, kalau nggak juga ngapain gitu saya nikahin, dan dia bisa jadi teman berbicara yang luar biasa. Menurut saya kompatibel banget gitu di atas kertas. Jadi apa yang dibutuhkan dari seorang suami itu saya dapatkan saat waktu itu. Tapi ya karena kemiskinan dalam arti gini, dia bangkrut dan dia jadi orang yang berubah yang saya nggak pernah kenal selama ini, dan itu yang mungkin kami berdua nggak siap waktu itu gitu. Jadi salah satu cara dia mengatasi kemiskinan justru dengan berselingkuh gitu ya. Sementara saya lagi fighting karena saya baru lulus S2 dan saya lagi suka banget sama pekerjaan saya. Mungkin sulit ya Mbak ketika melihat pada saat kita sedang rapuh dan terjatuh, melihat pasangan itu lagi naik daun, itu sih misleknya. Saya juga nggak mau menyesali keberhasilan saya waktu itu. Gitu. Tapi buat dia nampaknya sulit, dan salah satu cara untuk mengatasi itu kalau saya lihat waktu itu berselingkuh. Ya jadi trauma Mbak tentunya gitu. Saya sempat 2 tahun kok gitu setelah bercerai baru saya berani benar-benar pacaran. Tapi begitu saya pacaran, saya deket sih sama cowok, tapi waktu itu sih saya sama sekali nggak mau serius waktu 2 tahun pertama setelah bercerai. Begitu saya serius, dapatnya toxic relationship gitu, dapat yang narsistik ini. Wah, gue bilang Tuhan ini apa nih gitu ya. Tapi sekarang Mbak, saya baru bersyukur bahwa saya jadi cepat mengenali kalau misalnya ada mereka-mereka yang korban narsistik gitu, karena saya tahu, dan saya juga jadi relatif lebih cepat mengenali pria-pria yang narsistik. Jadi kalau udah saya recognize, saya nggak akan mau pacaran karena buat saya kesehatan mental saya penting. Tapi apakah saya tidak mau membina relationship? Oh, mau banget. Apakah nanti suatu hari saya mau menikah? Mau gitu ya. Punya anak nggak tahu ya gitu, lihat aja, karena saya nggak mau ngoyo-ngoyo banget lah gitu. Tapi mungkin nanti saya akan diskusi aja gitu. Kalaupun nanti mau punya anak lagi, ya saya kan udah umur 46 gitu ya. Ya lihat aja, kalau misalnya masih diberkahi anak oke, kalau enggak ya udah gitu. Tapi udah nggak terlalu ngoyo banget. Tapi apakah saya masih mau relationship? Masih mau banget gitu. Saya akan tetap berusaha terbaik, tapi tetap bukan karena semata-mata demi relationship. Saya mau mengalah ketika kesehatan mental saya mungkin akan jadi ininya nih gitu ya, harus membayar harga dengan kesehatan mental saya sih nggak rela gitu. Tapi saya bersyukur gitu ya, dengan pengetahuan saya, dengan pengalaman saya ini tidak membuat saya menjadi perempuan yang bitterness, tidak menjadikan saya perempuan yang membenci laki-laki atau tidak. Trauma saya itu saya bisa rubah jadi pengetahuan, saya bisa rubah menjadi self love, bahwa mencintai diri sendiri itu adalah sebuah kekuatan gitu untuk bisa menjadi perempuan berdaya. Termasuk juga saya yakin saya nanti suatu hari akan bertemu dengan cinta saya. Nggak tahu ya umur berapa, mungkin kayak Naomi Campbell kali gitu, sudah mendekati 50, I don't know gitu. Saya bentar lagi juga 50 nih, 4 tahun lagi gitu. Saya pikir berproses aja deh gitu. Saya pasti mau kalau misalnya nanti dapat yang benar. Kalau dapat yang nggak benar, biar umur berapa juga saya nggak mau Mbak. Okay, you're awesome Mbak Zoya. At least memang Thank you. Kembali lagi kepada kita ya, kebahagiaan adalah kita, seperti itu ya Mbak Zoya. Listen to Kimi FM adalah support system untuk our listeners yang single fighter seperti Mbak Zoya. Bisa jadi sekarang lagi dengar ini pernah di posisi kayak Mbak Zoya nih, berhubungan sama satu orang yang toxic, atau juga pernah diselingkuhi dan sekarang lagi ngerasa drop banget gitu ya. I don't know what to do. Apa yang ingin Mbak Zoya sampaikan sebagai single fighter yang sukses di bidangnya? Mbak Zoya sudah sukses sebagai seorang seksologis klinis, supaya our listeners keep moving forward and ya bisa menjadi more happier and more sukses as a single fighter. Oke. Sebelum saya seperti sekarang, ada proses berdarah-darahnya gitu ya. Yang paling penting adalah jangan terlalu dipikirin juga apa kata orang. Wah, itu udah paling melelahkan. Berproseslah gitu ya, menangislah di saat kita sedih sehingga kita bisa tertawa di saat kita bahagia. Bahwa ketika kita menjadi manusia gitu ya, saya tadinya gengsi buat saya kan gak jelek-jelek amat, gue lulusan UI pula gitu ya, enak aja gue diselingkuhin, itu ego ternyata ya gitu. Udah gitu
ya apa namanya, saya merasa bahwa kayaknya selingkuhannya juga nggak pinter-pinter amat, nggak gini-gini amat ya gitu, ego lagi gitu ya. Tapi pada akhirnya ya udah gitu ya. Ketika saya diselingkuhin kan kebanyakan masyarakat masih berpikir bahwa itu adalah ya salah perempuannya. Kamu sih nggak bisa ngurus laki, kamu sih nggak bisa gini. Bahkan selingkuhan suami saya pada waktu itu menyerca saya loh Mbak gitu. Saya diteror sama selingkuhan, hebat kan? Jadi saya diteror dan dibilang, dasar kamu nggak bisa ngurus suami gini. Yakin? Abang gitu. Mau diurus kayak apa? Ini adalah pilihan buruknya suami saya gitu. Jadi saya mencoba tidak menyalahkan diri saya, tapi saya mengambil proporsi saya gitu. Saya tanya, saya pergi konseling. Saya juga pergi konseling loh, bener-bener, karena saya juga mau mencari tahu apa yang bisa saya perbaiki dari diri saya, dan saya mencoba memperbaiki bersama dengan dia. Kalau dia tidak memilih saya, itu bukan urusan saya. Saya bilang, saya masih mencintai kamu, saya merasa ini masih bisa dilakukan, tapi kalau kamu tidak mencintai saya lagi dan gak bisa bahagia dengan saya, ya udah ceraikan saya aja gitu kan ya. Jadi buat mereka-mereka, pertama, yuk kita lihat dulu apa sih bagian kesalahan kita. Saya tahu ya, yang berselingkuh pasti punya kesalahan paling besar, tapi kita juga memperbaiki diri kita aja. Kalau kita sudah memperbaiki diri kita, dia tetap kayak begitu, it's on him loh, bukan salah kita. Nggak apa-apa gitu, maafkan diri kita gitu, dan kita berproses. Dan yang jelas bahwa kita layak dicintai kok gitu, dan kita juga layak bahagia, dan lebih layak lagi bahagia bersama dengan orang yang mau bahagia sama kita gitu. Jadi kalau dia nggak mau bahagia sama kita, ya udah, saya nggak mau susah lagi, soalnya saya nggak mau blocking relationship ini gitu ya. Saya senang dengan relationship yang saya punya sekarang gitu. Saya senang dengan relationship saya dengan diri saya sendiri gitu ya, dan saya senang saya punya support system yang luar biasa gitu ya. Tapi saya juga mesti jujur, kayak kalau udah capek ya udah gitu, di sosial media juga nggak usah posting sesuatu yang ini couple goals, ini begini, ya udah, lebih banyak true to yourself aja gitu ya. Kalau sedih ya sedih gitu, diproses aja dulu, dinikmati, karena yang namanya pain inevitable deh, nggak bisa dihindari gitu ya. Kepahitan tidak bisa dihindari, tapi menjadi sakit atau hurt is a choice gitu. So yuk kita berproses sehingga kita jadi nggak bitter ya, nggak punya dendam kesumat. Tapi boleh nggak sakit hati, boleh ya. Ambil waktu untuk merasakan pain-nya itu, sehingga kita jadi bisa lebih bijaksana ke depannya, dan kita juga jadi menikmati hidup gitu. Jadi ketika ada orang yang lagi, aduh gila masih jomblo udah kayak begini, lu kurang apa sih? Ya nggak apa-apa, gue memang bahagia aja gitu. Jadi kita nggak ngegas kalau gitu sama orang. Oke, berarti memang Mbak Zoya sendiri juga listeners melewati tuh masa-masa berdarah-darahnya, but ya itu dia ya, you're not alone. Pernah melewati itu semua. Butuh berapa lama Mbak Zoya dari pemulihan ketika pada akhirnya Mbak Zoya dulu sempat di posisi feeling down, diselingkuhi, dan sekarang bisa berdiri tegak kuat? Kalau buat saya itu gini, terus terang, kita berproses aja kok terus. Apakah saya benar, terutama ya kalau yang narsisik itu yang paling dalam sih buat saya dibandingkan perselingkuhan suami saya gitu ya. Justru pacaran dengan orang yang narsisik itu, gawat banget kesehatan mentalnya gitu ya. Saya sampai balik ke mentor saya sampai sempat nggak pede sama kerjaan saya dan segala macam gitu. Dan saya bukan orangnya seperti itu, jadi saya shock gitu. Saya mempertanyakan diri saya professionally dan segala macam gitu. Jadi cepat minta bantuan, ya kan. Kalau misalnya saya udah ngerasa seperti itu, saya ingat salah satu mentor saya bilang begini, Zoya, kamu boleh loh menjadi orang yang sedang berproses dan membantu orang lain pada saat yang bersamaan. Wow, di situ saya baru tahu, gitu ya. Karena saya pikir saya mesti totally sembuh gitu ya. Tapi kan dalam psikologi saya juga tahu Mbak, nggak ada orang yang 100% sembuh total. Luka ini yang saya tahu saya healing adalah ketika saya mengingat tentang yang tadi Mbak tanyakan gitu ya, tentang trauma, ya, tentang kepahitan saya terhadap kepahitan yang saya rubah jadi forgiveness gitu ya, terhadap mantan suami saya, terhadap mantan pacar saya yang narsistik itu gitu ya.
saya ya udah bisa seanteng ini aja, udah nggak emosi yang gimana-gimana banget. Saya tahu berarti saya sudah berproses gitu. Sembuh 100% nggak mungkin karena kita manusia gitu ya, tetap masih ada scars-nya lah, masih ada sisa-sisa lukanya. Tapi lukanya itu nggak pedih lagi gitu. Itu menjadi pembelajaran buat kita. Pada saat itulah saya tahu bahwa saya sudah healing gitu. Karena saya udah anteng aja gitu nerima itu ini itu. Walaupun ya ada 1-2 yang kayak pasangan dari mantan saya masih suka marah-marah yang apa sih gitu ya, udah nggak pernah gini gitu ya, gitu ya, sudahlah gitu, itu malesin gitu ya buat saya yang whatever gitu, saya udah nggak mau menjelaskan lagi. Buat saya yuk kita berproses gitu ya. Pada saat yang namanya healing itu bukan berarti kita amnesia ya, bukan berarti kita lupa sama sekali tentang orang ini. Ketika kita diingatkan, ketika kita diwawancara atau kayak gini, atau kita bercerita sama orang lain, ya kita udah nggak marah gitu aja. Itu berarti kita sudah berproses untuk sembuh. Dan ketika kita mampu mencintai diri kita seperti kita mencintai orang yang dengan ada sama kita, ya. Jadi kalau ke-trigger luka yang lama, kita bilang sama pasangan kita, dulu waktu mantan suamiku begini, itu karena dia udah mulai selingkuh loh gitu. Aku kok ke-trigger ya gitu. Kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan ini berdua. Jadi belajar jujur sama ini sendiri, sehingga kita tahu, kita terus berproses ya healingnya. Jadi ke-trigger itu bukan karena belum sembuh Mbak, ke-trigger itu sangat manusiawi ternyata, gitu, bagian dari trauma. Tapi kalau kita menjadikan trauma itu pembelajaran, kita udah bisa omongin, artinya kita sudah berproses healing, gitu. Wow, oke. Thank you so much Mbak Zoya Amirin. Ini satu cerita yang bukan hanya bisa menginspirasi, tapi juga salah satu cerita yang pada akhirnya membuat kita terbuka ya mata hatinya kembali lagi, bahwa ternyata cowok juga punya narsis. Itu yang harus kita tahu juga gitu ya Mbak Zoya ya. Dan iya, narcissistic personality disorder itu bisa ke laki-laki, bisa ke perempuan, soalnya gangguan itu. Oke, karena yang saya tahu secara umum kan sebetulnya lebih narsis wanita gitu kan, secara dari mulai let's say selfie atau mungkin share tentang couple goals-nya. Nah mungkin sini bocoran sedikit deh Mbak Zoya, kalau dari cowok narsismenya itu kelihatannya dari apa ya? Mungkin listeners juga masih belum gitu. Oke, jadi narcissistic personality disorder itu bukan soal selfie Mbak, itu bukan soal dia suka posting apa segala macam, tapi narcissistic personality disorder ini adalah gangguan kepribadian yang satu-satunya yang tidak bisa disembuhkan secara psikologis, karena seorang individu yang narsistik selalu merasa dirinya benar. Dan dia itu tidak mampu untuk mencintai orang lain, dia juga tidak memiliki empati. Ketika dia membangun relationshipnya cepat sekali. Jadi ketika dia naksir, dia kalau laki-laki ya dia memuji perempuannya, menempatkan di tempat yang paling tinggi. Tapi abis itu nanti ada satu aja kesalahan, ketidaksempurnaan menurut mata si narsistik ini, ya dia bisa disalahkan ya. Terus dia juga bisa mendapatkan gaslighting. Gaslighting itu adalah bentuk manipulasi yang membuat kita merasa jadi kita gila. Gitu, membuat manipulasi yang membuat dia membalikkan gitu semua fakta itu menjadi kesalahan kita gitu ya. Misalnya kalau Mbak Kimi pernah dengar nggak, ada satu dulu kejadian di salah satu mahasiswi namanya Adek Sarah di Universitas Bunda Mulia yang dibunuh di tengah jalan sama mantan pacarnya. Iya, itu drama banget ceritanya. Nah, mantan pacarnya ini adalah khas klasik narcissistic personality disorder Mbak. Oke. Iya kan? Si mantannya ini sudah punya pacar lagi, padahal Adek Sarahnya masih single. Terus dia bisa memanipulasi pacarnya saat itu untuk membunuh mantan pacarnya, kan lucu ya. Tapi segitu dahsyatnya Mbak kemampuan manipulasi seorang narsistik. Jadi narcissistic personality disorder itu bukan cuma sekedar dia suka selfie, dia suka pamer-pamer couple goals, tapi adalah orang yang paling percaya bahwa dirinya paling benar di dunia ini. Dan dia perlu banget pencitraan gitu ya, pencitraan terhadap dunia bahwa dia itu hebat, dia itu ini gitu ya. Jadi dia butuh pasangan untuk memuja dia gitu. Dia tidak bisa mencintai gitu. Dan dia juga nggak sehat tuh ketika menerima cinta gitu. Dan saya juga nggak terlalu karena orangnya pintar banget gitu. Saya suka kelepak-kelepak kan sama orang yang pintar gitu ya. Tapi
wow, ternyata itu dari golongan manapun, apapun itu bisa memiliki kemampuan narsistik ini gitu ya, dimana narsistik ini gangguan kepribadian gitu ya, dan gak bisa disembuhkan karena mereka selalu merasa dirinya benar. Jadi ketika dia membina relationship, ya untuk pencitraan dia, segala sesuatu tentang pencitraan, dan dia sering ketika misalnya datang ke konseling sekalipun, dia bisa play victims tuh, bahwa saya misalnya aku narsistik, aku pacaran sama Mbak Kimi, aku akan bilang, Kimi tuh ya udah aku kasih segalanya di dunia ini, masih aja dia nggak sayang sama aku, masih nggak gini. Padahal sebenarnya yang aneh dia, misalnya saya selingkuh nih sebagai narsistik ya, saya selingkuh, saya akan bilang, aduh Kimi, kamu jangan kayak begitu dong, kamu pasti selingkuh deh gini-gini, untuk menutupi kejelekan saya. Jadi narsistik itu selalu membalik segala sesuatunya, sehingga kalau misalnya Mbak Kimi melakukan kesalahan kecil aja yang sebenarnya nggak ada apa-apanya kesalahan itu, misalnya numpahin air, nanti dia akan marah, ngamuk, dan dia akan bikin seolah-olah seluruh dunia itu adalah kesalahannya Mbak Kimi. Saya, tuh kan kamu sampai numpahin air, gimana aku bisa cinta sama perempuan kayak kamu, air aja tumpah, ini aja begini, pokoknya semuanya dibikin. Sampai lama-lama Mbak Kimi mikir, aku nih gila apa gimana ya. Itu narsistik sampai separah itu, Mbak. Oke. See, listeners, kita jadi belajar ilmu ya dari Mbak Zoya hari ini perihal narsistik seseorang, dan ya ini dia nih salah seorang narasumber hebat di Listen to Kimi FM yang pada akhirnya bisa membuka kita tentang personality seseorang lewat karakter yang bisa tanpa kita sadari gangguan narsistik ada, dan itu namanya narsistik. Banyak loh, Mbak. Seperti itu ya. Ya sih, pacarnya Adek Sarah itu kan ditanya, kenapa kamu membunuh si Adek Sarah? Ya abis saya kesel katanya gitu, karena kita kan pacaran, terus kita putus katanya gitu, karena dia bilang kita putusnya beda agama. Masa semua cowok yang deketin dia juga beda agama? Kenapa dia mau aja dideketin? Loh, kamu tahu dari mana dia mau dideketin? Ya buktinya di sosial media ini banyak tuh cowok-cowok yang saya hai, saya cek semua cowoknya Islam. Lah ngapain kamu ngecek? Kan kamu udah putus, kamu udah punya pacar juga. Pacarnya ditanya, pacarnya orang normal, tadinya sehat-sehat, tapi jago dimanipulasi. Katanya, kenapa sih kamu ikutan membunuh? Itu kan dia cuma mantan pacar, kan kamu udah jadi pacarnya sekarang. Kenapa kamu ikutan membunuh orang yang kamu gak kenal? Hanya karena dia mantan pacarmu nih gitu. Iya, karena katanya pacarku, dia suka bilang kalau ibunya tuh sebenarnya selalu masih menganggap yang terbaik adalah si Adek Sarah itu. Aku nggak pernah terbaik. Jadi selama Adek Sarah masih hidup, ya aku tidak akan seperti itu. Nah kalau orang sehat kan bilang, ih gila ya, ngapain sih? Tapi namanya juga orang cinta dimanipulasi terus-terusan gitu. Ya akhirnya dia jadi percaya bahwa ya aku tidak akan cukup baik kecuali aku membunuh. Pada waktu Adek Sarah meninggal dunia pun dia ngelayat loh, dan dia ngelihatnya biasa aja, dia datang terus berduka bla bla bla. Iya, itulah seorang kepribadian narsistik. Makanya saya bilang trauma saya lebih besar dibandingkan waktu diselingkuhin sama mantan suami saya, karena saya gitu yang seksolo, saya sempat merasa diri saya tuh apa saya gila ya gitu. Sampai saya datang ke mentor saya di RSIL Minto Harjo gitu ya, Dr. Pram. Pada waktu itu saya sampai tanya, kan Dr. Pram itu tahu saya banget dari saya belum jadi psikolog gitu ya, dan dia encourage juga karir saya. Saya juga curhat ke Prof. Sarlito waktu itu. Pokoknya semua mentor saya curhatin deh. Terus mereka bilang gini, Zoh ada yang salah deh gitu ya. Saya cukup lama gitu baru saya ngeh gitu. Saya lagi terus saya ke Washington University gitu ya. Setelah saya pas lagi putus, saya mau mengobati patah hati gitu, saya sekolah aja deh gitu, saya ngambil kursus berapa bulan gitu, sekaligus saya refreshing karena saya kok saya belum pernah merasa kayak saya mau gila segini amat gitu, ini ada apa sih gitu kan, saya juga bingung. Pas di sana saya konseling lagi gitu, di sanalah baru saya dikasih list gitu sama profesor saya. Pas saya baru baca list itu saya nangis. Jadi saya dikasih kasus tentang, coba di list dulu, kan ada bukunya tuh, kita punya DSM ya, Diagnostic Statistical Manual for Mental Disorder. Ini adalah buku untuk mendiagnosa segala macam gangguan jiwa gitu ya. Dan saya tiba-tiba disuruh baca itu tentang NPD atau gangguan kepribadian narsistik. Saya udah hafal Mbak luar kepala. Apa ini begini. Terus habis itu saya dikasih buku untuk checklist. Ini adalah coba checklistnya ada klien, ada kasus klien gini. Coba kamu checklist gitu. Bener nggak dia punya ini, dia korban dari pasangan yang narsistik. Oh oke, saya lagi checklist, air mata saya udah meleleh Mbak.
saya melihat bahwa di checklist itu saya banget gitu. Kok saya jadi mikir saya gila, saya jadi mikir bahwa saya selalu nggak pernah cukup baik. Saya nggak pernah mikir gitu selama waktu itu umur saya ya 10 tahun lalu sih, itu berarti umur saya 36 tahun. Kok saya bisa merasa begini ya terhadap diri saya? Saya nggak pernah punya isu sama ayah saya juga nggak punya isu sama mama saya gitu. Kita keluarga yang ya dekat gitu, warm. Tapi kok saya ngerasa kayak begini? Oh, di antara semua orang cuma sama dia saya merasa kayak begini. Ya berarti kan yang gila dia gitu. Dan itu susah gitu untuk membuat saya mengakui itu, karena semua ilmu saya tentang relationship sudah saya terapkan untuk menjadi sehat. Tapi kok kenapa saya jadi bucin? Bener-bener bucin saya waktu itu, Mbak. Saya ngerasa, ayo dong kita bisa perbaiki gitu. Kan saya udah kuliah sampai segini-gininya, masa sih saya nggak bisa membuat relationship ini lebih baik? Ya nggak bisa lah kalau orangnya toksik. Di situ baru saya, oke. It's not my fault. Bukan tugas saya memperbaiki dia gitu ya. Bukan tugas saya menjadikan dia laki-laki yang baik gitu kalau dia nggak mau jadi laki-laki itu sendiri gitu. Jadi saya benar-benar let go, saya berproses healing, dan saya tahu bahwa saya korban perilaku narsistik. Dramanya banyak, saya digosipin lumayan banyak pada waktu itu. Mental saya jatuh, saya dijelek-jelekin, digosipin selingkuh sama berapa banyak laki-laki nggak tahu deh gitu. Jadi saya belajar untuk tidak bereaksi sama sekali terhadap semua gosip yang dia ciptakan buat saya gitu. Pokoknya dihancurin reputasi saya. Dia memastikan supaya tidak ada yang mau lagi sama saya. Dia memastikan, dia tahu kan saya sangat-sangat malu kan soal kalau media kalau sampai ada gosip-gosip aneh gitu ya. Dia selalu membuat kayak saya punya teman, misalnya teman saya laki dan dia udah punya istri gitu ya. Dia akan selalu ngomporin istrinya untuk bisa bikin saya jadi ketakutan gitu, seolah-olah saya ada affair lah gitu sama temen saya yang laki-laki. Hampir semua digituin sama dia. Jadi saya udah mau gila banget nih waktu itu, Mbak gitu. Untung saya benar-benar minta bantuan, saya konseling sampai saya sadar, oh begini toh rasanya jadi korban narsistik. Tapi ya puji Tuhan, sejak saat itu banyak sekali, Mbak, saya membantu mereka-mereka yang menjadi korban narsistik untuk bangkit gitu, seperti saya juga bangkit. Jadi saya mendampingi orang-orang yang berdarah-darah karena korban narsistik, termasuk yang sampai KDRT. Terus mereka yang punya power juga kadang-kadang narsistik juga banyak gitu ya. Jadi salah satu contoh di mendunia itu adalah Presiden Donald Trump sebenarnya gitu. Dia tuh klasik narsistik juga gitu, seperti juga si mantan pacarnya adik Sarah ini yang sampai membunuh gitu ya. Tapi kalau adik Sarah kan sampai mantannya sampai membunuh. Kalau Donald Trump ya gitu, lihat aja perlakuannya dia terhadap istrinya seperti apa. Dia bisa neriakin orang loh, neriakin istrinya di depan orang-orang. Ya dia bisa kayak jalan aja sendiri, nggak pernah ngegandeng bininya ini itu gitu ya. Itu ada beberapa ciri-ciri narsistik yang merasa dirinya selalu benar gitu ya. Ya all the crazy stuff like that. Jadi apakah mau punya yang kayak gitu lagi? Ya enggak gitu. Tapi saya bersyukur, Mbak. Sekarang saya udah bisa bilang saya bersyukur. Saya ngalamin itu sehingga saya banyak sekali membantu mereka yang punya orang tua narsistik. Kan susah ya gitu ya. Mereka selalu gak pernah merasa good enough, disalahin mulu sama orang tuanya, gak pernah mampu mencintai gitu. Kalau kita suami istri kita bisa cerai, pacaran bisa putus. Lah kalau anak dari orang tua yang narsistik, waduh hidupnya, Mbak gitu. So bersyukur sih, Mbak, sekarang. Jadi kita tahu ya listeners apa itu yang disampaikan oleh Mbak Zoya. Salah satunya ya tentang kenarsisan seseorang. Ternyata yang saya pikir cuma hanya selfie aja, juga kan katanya orang terlalu banyak selfie juga katanya dalam tanda kutip sakit juga jiwanya karena pengen dianggap. Tapi ternyata lebih mendetailnya seperti yang tadi sudah di-share oleh Mbak Zoya. Terima kasih buat kamu yang sudah nyimak Listen to Kimi FM Session 2 bersama Zoya Amirin. Jangan lupa simak episode terbaru setiap minggu di pemutar podcast kesayangan kamu. So, stay tuned and listen to Kimi FM. Bye!